Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya dan semoga ilmunya bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dan ada sebuah hadis riwayat dari Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, in kana thawbu wasi'an faltahib bihi. Jika kamu pakai pakaian yang luas atau kain yang luas, maka berselimutlah dengannya, yakni fi sholati, yaitu ketika sholat. Wali muslimin, dan riwayat dari Imam Muslim menggunakan redaksi atau kalimat yang lain yang berbunyi fa khalif baina tarafaihi, maka khalif saling masukkan atau saling silanglah di antara kedua ujungnya. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi, dan jika kain tersebut atau pakaian tersebut itu sempit, fattazir bihi, maka bersarunglah dengan kain tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang artinya hadis ini adalah hadis sahih ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang menutup atau cara menutup aurat bagi laki-laki atau kaum pria. Sekalipun di sini enggak disebutkan batas-batasnya, namun di sini ditunjuki atau dikasih tahu mengenai apa? Bagaimana menggunakan kain kalau kain itu luas dan bagaimana kalau sempit seperti itu. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi ulumi bidaraini amin. Berkata pensyarah hadis Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Bekasi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya rahmat dan semoga ilmunya bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat. Aslul hadisi kama fil Bukhari bi sanadihi ila Sa'id ibn al-Harisi. Hadis ini dinukil atau dikutip yang asalnya atau sumbernya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dengan sanad yang sampai kepada Sa'id bin Al-Haris. Qala, ketika ia berkata, sa'alana Jabir bin Abdullah anis salati fi thawbil wahidi. Sa'id bin Haris mengatakan, telah bertanya kepada kami Jabir bin Abdullah anis salati, tentang salat pisau bil wahidi, kalau cuma punya apa? Satu kain. Ini maksudnya saub di sini adalah apa? Kain lebar ya. Kain bisa lebar, bisa pendek atau bisa sempit. Faqala, maka ia menceritakan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Aku pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam sebagian perjalanan beliau. Faji'tu lailatan, maka aku mendatanginya pada waktu malam, li ba'di amri, untuk sebagian urusanku. Maksudnya dia mau nanya satu persoalan ya. Ini Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai urusan yang ia sedang hadapi. Fawajadtuhu yusolli, dan aku mendapati beliau sedang sholat. Jadi Rasulullah SAW itu sedang sholat. Wa alayya saubun wahidun, dan sholatnya pakai pakaian cuma satu, selembar pakaian. Fastamiltu bihi wa sholaitu ila janibihi, maka kemudian aku ikut bergabung,
Jadi kemudian Jabir ngeliat Nabi sholat, maka dia ngikut gabung sholat. Wa sholaitu ila janibihi, kemudian aku sholat di sebelah sampingnya. Falamman sarafa qala, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan sholatnya, insarafa, telah selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya, ini Jabir ngapain malam-malam kok datangin beliau. As-surah ya Jabiru, ada keperluan apa wahai Jabir, kok datang malam-malam? Fa akhbartuhu bihajati, maka kemudian aku menceritakan bahwa aku sedang ada satu hajat atau keperluan. Falamma faragtu qala, maka tatkala aku sudah mengadukan permasalahan yang aku sedang hadapi, qala ma hadzal istimalul ladzi ra'aitu, ini apa yang aku lihat ini? Qultu kana saubun ya'ni dhaq. Jabir yang pakai cuma punya satu kain ya. Jadi Jabir punya satu kain, kemudian dia ngelihat Nabi sedang sholat, kemudian dia gabung. Maka dia gabung pakai kain itu ya. Ya setelah ngaduin keperluannya segala macam, maka setelah selesai Rasulullah SAW nanya, ma hadzal istimalu alladzi ra'aitu, ente kok pakai kain begitu, ngapain ikut sholat, ini maksudnya apa, seperti itu ya. Qultu, maka kata Jabir, aku jawab, kana saubun yakni doko, ini pakaian cuma segini-gininya yang saya punya, begitu ya. Qala, maka Rasulullah SAW memberitahu, fa in kana wasi'an faltahib bihi, kalau kainnya lebar, luas, faltahib bihi, maka selimutlah dengan kain itu, atau berselimutlah dengan kain itu. Wa in kana dayiqan fatazir bihi, dan kalau kain itu sempit, fatazir bihi, maka jadikanlah kain itu sebagai kain sarung, seperti itu ya. Jadi iltahib itu apa? Khalib baina tarafaihi ya. Jadi di khalib itu begini ya. Khalib baina tarafaihi, ini ujung satu torfun. Ini torfun juga ujung diginiin ya. Gitu ya. Jadi pundaknya ini ketutup. Kalau ini kain lebar ya, seperti orang ihram ya. Nah, kalau kainnya sempit, nggak bisa menutup semua, maka sarung ya. Ya seperti ini, kayak kita pakai sarung gini ya. Ya, kemben, kayak pakai kemben gitu ya. Ya, seperti itu. Qauluhu idza kana as-saubu wasi'an faltahib bihi. Nah, kalau pakaiannya luas, maka berselimutlah dengannya. Fasaubu libasun ma'rufun yalbasuhul magharibatu ahlul hijazi. Maka yang dimaksud dengan apa nih? Pakaian yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian yang sudah dikenal, yang biasa dipakai oleh orang Maghrib, ya, Maroko, Tunisia, Aljazair, dan juga ahli Hijaz, yaitu berarti Arab Saudi dan daerah sekitarnya. Yasummunal qamisa bis-saubi, yang mereka itu menamakan komis atau gamis dengan as-saub, dengan pakaian. Jadi kayak kayak jubah seperti itu ya. Wal iltihabu kama qala Az-Zuhri, adapun iltihab sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, wa huwal mukhalifu baina tarafaihi ala atikihi, yaitu mukhalif, menyilangkan di antara kedua ujungnya, ala atikihi, di atas pundaknya, wa huwal istimalu ala mankibaihi, dan itu meliputi atau mencakup kedua punggung ya. Jadi ya seperti tadi ya. Kalau ini bisa dilebarin ya. Seperti ini berarti gitu ya. Ketutup semua gini ya. Jadi sholat begini. Nanti begitu. Ya seperti orang ihram sih, mirip ya. Qala Ibnu Battal, Imam Ibnu Battal mengatakan al-iltihabu al-madhkuru, yang dimakan iltihab adalah ya seperti itu tadi ya. Jadi menutup kedua pundaknya.
alla yanzurul musalli ila aurati nafsihi idza raka'a, yang sekira-kira tidak melihat orang salat kepada aurat dirinya sendiri idza raka'a, kalau dia ruku. Jadi kalau dia ruku enggak kelihatan tuh auratnya. Nah, aurat laki-laki kan apa? Ma baina surrah wa rukbah, di antara pusat dan lutut. Wali alla yasqutu thawbu inda ruku'i was sujudi, dan sekira-kira tidak jatuh pakaian itu ketika ruku dan sujud. Jadi kalau disilangkan gini kan, ya kalau ruku enggak kelihatan, ininya enggak kebuka begitu. Kalau sujud juga dia li alla yasqutu, enggak sampai jatuh ya, enggak sampai jatuh. Qala huwa in kana dayiqan fattazir bihi. Perkataannya, dan kalau kain itu sempit atau enggak lebar kayak gini, fattazir bihi artinya fa idza kana saubu dayiqan, kalau pakaian itu sempit atau pendek, fa innahu yajuzu ayyatazzira bihi, maka boleh dia dijadikan kain sarung ya, kayak kita ini pakai sarung nih ya. Ini itazir namanya, pakai kain sarung ya, seperti itu. Nah, kalau kita karena apa? Kalau dulu kan kain itu enggak kayak sarung begini ya. Udah ada lingkarannya, bundar, maksudnya ketemu ujung sama ujung. Ya dulunya seperti ini kayak sorban. Hanya apa? Hanya kain aja, kain panjang. Iya, kain panjang istilahnya begitu. Enggak ininya enggak dijahit lagi. Seperti itu. Li'annal qasdal asliya satrul aurati wa huwa hasilun bil i'tizari, karena tujuan kita pakai pakaian atau pakai sorban atau pakai apa, kain segala macam, tujuan aslinya adalah menutup aurat. Wa huwa hasilun bil i'tizari, dan itu cukup menutup aurat kalau kita jadikan sebagai sarung ya, seperti itu. Nah, kalau iltihab kan ini kainnya berarti sampai panjang ya. Kalau ini masih kurang panjang, karena kalau diri nggak cukup ya. Kalau iltihab tuh ya benar-benar kayak selimut. Kalau ini mah kan masih kurang ya. Jadi memang kayak ya kalau sekarang jubah kok gamis ya. Jadi tangannya posisinya ada di dalam kain ya. Itu yang namanya apa, iltihab. Wa qadiyatul hadisi, dan kesimpulan hadis ini, anna nabiyya innama amara bil iltihabi fi saubil wasi'i. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, hanya saja memerintahkan kita berselimut fi saubil wasi'i kalau memang kainnya atau pakaiannya itu luas ya. Wal i'tizari fi saubid dayiqi, dan cukup bersarung kalau pakaiannya sempit. Liyastura ala a'alil badani, agar bisa menutupi bagian atas badan ya, bagian atas badan. Wa qad istadalla al-hanabilatu bihadzal hadisi annahu yajibu 'alal musalli ay yad'a 'ala atikihi syai'an minal libasi in kana qadiran 'ala dzalika. Maka kemudian mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dengan dalil hadis ini itu wajib bagi orang yang sholat itu harus apa? Harus meletakkan sesuatu di pundaknya atau meletakkan pakaian atau kain di pundaknya kalau dia mampu melakukannya. Jadi wajib tuh ya dalam mazhab Hambali. Jadinya apa? Artinya apa? Enggak boleh telanjang dada sholat ini. Sholat enggak boleh telanjang. Nggak boleh. Kalau menurut Imam Hambali, kalau kutang kan berarti pundaknya kelihatan ya. Jadi Imam Hambali mengatakan kalau orang itu mampu menutup apa bagian atas badannya dengan satu kain atau tutupan, maka lakukan. Jadi jangan bertelanjang dada seperti itu. Wabihi qala Ibnul Munziri, dan begitu juga pendapat ini diambil oleh Imam Ibnul Munzir. Wa hukiya an Abi Ja'fari
An Abi Ja'farin, dan dihikayatkan dari Abi Ja'far, anna salata la tujzi'u liman lam yakhmar mankibaihi, bahwasanya salat la tujzi'u liman lam yakhmar mankibaihi, tidak memadai bagi orang yang tidak menutup mankibaihi, kedua pundaknya. Artinya ini sekedar kepatutan, sebenarnya ini satu hal yang sepatutnya. Jangan sholat cuman pakai kain doang tuh ya. Pakai kain ya sampai pusar ya, auratnya ketutup. Tapi ini dada kelihatan ya. Kadang sering yang lihat di masjid itu, celana lapis ininya bolong itu gimana itu? Iya kan banyak anak muda. Ya. Tapi nanti ada imam yang lain bahkan sampai paha itu masih boleh. Ada seperti itu ya. Wa dhahaba Syafi'i wa Malikun wa Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan ila annahu la yustaratu bidzalika, bahwasanya enggak disyaratin begitu. Ya ini imam yang besar ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah enggak syaratin kudu pakai kain yang nutupin pundak. Artinya orang sholat telanjang dada itu cukup sah. Sah. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan nggak perlu kita menutup pundak ini? Artinya dalam hal ini cukuplah sholat itu kalau telanjang dada, asal batas pusat sampai dengkul itu tertutup. Kenapa? Alasannya li'annal mankibaini laisa bi'auratin, itu intinya. Karena dua pundak ini keduanya bukanlah aurat. Fa asbaha baqiyatal badani, maka dia seperti bagian badan yang lain. Jadi selama bukan aurat ya boleh dibuka seperti itu. Fal ma'rufu bi madhhabina, maka yang diketahui pada mazhab kami, annahu yajibu satru jawanibil badani wa 'adihi, bahwasanya wajib itu menutup samping-samping badan, wa 'alihi dan atasnya. Wa amma asafilul badani fala yajibu alaihi satruhu, adapun bawah badan maka enggak wajib atasnya itu menutupnya. Ini yang kemarin seperti singgung ya. Jadi dikatakan aurat itu kalau terlihat dari samping dan dari atas. Sementara kalau dari bawah itu enggak dianggap membuka aurat. Kenapa? Karena dari bawah ya mustahil orang delo atau ngelongok gitu ya. Makanya orang pakai sarung itu kalau nggak pakai celana dalam, katakanlah gitu ya, berarti kan dari bawah kelihatan tuh, tetap nggak dianggap membuka aurat. Karena dari jihad bawah ya, itu nggak dianggap membuka aurat seperti itu, atau nggak inkisaful aurat, nggak dianggap inkisaful atau terbukanya aurat kalau dari bawah. Makanya yang pada pakai sarung, katakanlah ya jangankan nggak pakai celana dalam, pakai celana dalam pun kan masih kelihatan tuh ya aurat pahanya segala macam kalau dari bawah ya. Tapi itu dianggap nggak membuka aurat karena mustahil itu terlihat kalau dari bawah seperti itu. Jadi kalau terlihat atau terbuka aurat kan orang dari atas atau dari samping seperti itu ya. Wa amma ma warada fil hadisil ati, dan adapun hadis yang warid atau yang akan datang nanti, hadis berikutnya akan kita baca, itu kalimatnya la yusalliyanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kamu itu salat sampai akhirnya kalau tidak menutup aurat. Fa innan nahya minhu mafhumun min hadis, maka larangan ini dipahami dari hadis fal yukhalif baina tarafahi, maka silangkanlah atau jadikanlah selimut di antara dua ujungnya. Jadi tadi sekali lagi catatannya adalah Imam Ahmad bin Hambal wajib, mengatakan wajib kita tutup pundak tuh ya kalau punya kain. Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan cukup, nggak perlu ketutup tuh, artinya pakai singlet juga sholat boleh ya.
memadai sah seperti itu. Fal haditsu yadullu ala anna satral aurati lirrajuli ma baina surrati war rukbati, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya menutup aurat bagi laki-laki itu adalah di antara pusar dan lutut. Wa bihi dhahaba Syafi'i, dan itulah pendapat Imam Syafi'i. Wa dhahaba al-a'immatu salasatu, sementara ketiga imam yang lain mengatakan ila anna rukbata, bahwasanya lutut nih ya. Ini mazhab yang lain, tiga imam yang lain mengatakan lutut laisat bi auratin, enggak termasuk aurat. Mungkin yang pakai jeans pada bolong celananya. Ini pakai mazhab Imam Hambali, Maliki dan Hanafi ya. Karena enggak dihitung aurat. Hanya Imam Syafi'i yang menghitung dengkul ini aurat. Wa kadzal fakhidhi, bahkan paha itu tiga imam yang lain juga nggak nganggap aurat. Artinya apa? Pakai celana buntung berarti masih boleh. Kalau ngelihat ini ya, ngelihat pendapat Imam Mazhab ini, artinya pakai celana buntung masih boleh, karena itu bukan aurat seperti itu. Wasatrul aurati syartun min syuruti sihhatis salati, dan menutup aurat ini adalah syarat sahnya salat. Artinya kalau dia enggak tutup maka salatnya enggak sah. Nah, sekarang gini, orang pakai jeans, celana ya, nah, celengannya kelihatan. Nah, celengan ini termasuk aurat atau enggak? Nah, karena dia tengah-tengah tuh ya. Nah, kalau dia tahu bahwa itu terbuka, dan dia enggak tutup, maka sholatnya enggak sah ya. Sholatnya bisa enggak sah. Kalau dia tahu auratnya itu terbuka tapi dia tetap sholat aja seperti itu. Atau kalau dia tahu terbuka langsung dia tutup, itu boleh aja. Misalnya dia tahu terbuka, dia tutup, mungkin kerasa anginnya, oh dingin nih, berarti kebuka nih belakangnya. Dia tutup, itu boleh, karena langsung ditutup. Tapi kalau dia biarin aja ya bisa konsekuensinya adalah enggak sah salatnya, karena dia tahu auratnya terbuka tapi dia enggak tutup seperti itu. Jadi ini menariknya begitu ya. Aurat itu adalah, kalau Imam Syafi'i mengatakan gini, aurat itu di antara pusar dan dengkulnya termasuk. Sementara imam mazhab yang lainnya, yang tiga yang lainnya mengatakan aurat itu di antara pusar dan lutut, di antaranya aja, pusarnya enggak termasuk, lututnya enggak termasuk, bahkan pahanya enggak termasuk. Jadi ya daerah segitiga ini aja, samping, depan, belakang. Ya, cuma sekarang begini ya, kita mikirnya gini, ini sholat. Kalau kita pikir sekarang, ya katakanlah kita udah menutup aurat. Ya kan orang pakai lepis katakanlah menutup aurat ya. Kalau menggunakan mazhab yang lain, bolong pun berarti dianggap menutup aurat, karena batasnya adalah hanya sekitar ini ya, untuk laki-laki. Nah, cuma sekarang kita pikir begini, ini kan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap presiden aja ke istana itu pakai lepis nggak boleh, apalagi yang bolong begitu. Harus rapi, harus pakai celana sirwal yang rapi. Ya kita pikir aja ke situ gitu. Artinya apa, ini ibadah bukan hal yang main-main ya. Artinya kita perlu persiapan yang sangat ya rapi, sangat matang. Makanya ibadah ini nggak boleh terburu-buru, nggak boleh asal jadi, kasarnya begitu. Ini kadang-kadang kita nggak fair ya, atau nggak adil gitu. Sholat yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kok kayaknya ngoboy aja gitu, sembarangan. Kadang-kadang pakai kaos lah, yang kaosnya ya meskipun itu nutup aurat sudah cukup, tapi dari segi kepatutan nah kita lihat lagi. Sementara apakah sah? Ya sah. Ya, cuman adabnya kurang ya, seperti itu. Kadang-kadang ustadznya harus nerangin dengan yang emang. Kalau sholat tuh
banyak bacaan di belakang, harusnya sholatnya di belakang, di depan. Iya, ustadznya juga kadang-kadang menerangin lebih banyak. Harus udah sebelum terangin duluan yang sholatnya. Oh, yang ada bacaan di belakang, di depan. Emang agak boleh sebetulnya. Iya. Ya secara kesahannya sah, tapi ya adab kepatutannya itu kurang. Kadang-kadang yang belakang dibaca ya. Hah? Juga ada bilangan ini nggak ada gambar orang, ada gambar orang. Iya, nggak boleh sebetulnya buat makro juga. Ya harusnya kalau yang kau saya bacaannya nih, lalu ujung belakang. Ya sekarang istilahnya ya kita harus mikir aja lah masing-masing begitu ya, mikir masing-masing. Nanti kalau diaru-aruin dia kagak ke masjid lagi. Itu yang repot ya. Dibilangin terserah dia tuh. Ya. Biar tahu ya. Ya biar tahu pada sholat. Karena memang zaman sekarang itu mesti bilangannya pun harus lembut gitu ya. Harus hati-hati banget ya. Kenapa? Karena orang sekarang itu gampang tersinggungan ya. Ya sensitif banget. Kadang-kadang ada yang gambar orang lagi maaf. Orang sekarang itu gampang tersinggung. Kadang-kadang dibilangin ya maksudnya baik ya. Cuman udah kayak paling bener aja bilangin aneh. Gitu ya, itu yang repot ya. Udah kayak paling bener aja ente yang bilangin aneh seperti itu. Ya padahal ya bagus aja. Ya sesama saudara kan. Ya kan bagus bilangin. Seperti itu ya. Ya bagus-bagus aja, tapi sekarang itu dianggapnya bilangin orang udah wah ente udah kayak paling bener aja, udah kayak surga milik ente. Itu kadang orang nggak bisa memilih dan memilah mana yang nasihat, mana yang untuk menunjukkan satu kesombongan ya. Nah ini orang sekarang emang banyak macam-macamnya ya. Tapi ya kita bilangin, cuma memang adabnya nggak boleh di depan orang banyak. Ya kadang-kadang kita nggak tahan juga, kadang-kadang nggak tahan ya. Jangan sampai membuat dia malu di muka umum, itu yang penting ya. Baginya gambar bolok, palang juga. Di belakang bolok. Artinya minimal kita lah nih ya. Ini menjaga adab ya, atau menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya gini ya, karena memang kepatutan di mata manusia itu ya belum tentu di mata Allah kan. Ya Allah kan ya orang lagi. Ya Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya bahasa anak sekarang ya maha santuy ya. Ya santai-santai aja sebenarnya. Tergantung kan kemampuan manusia menyembah beliau. Tapi kalau menurut pandangan kita kan kayaknya kurang patut tuh begitu. Katakanlah kok istana aja mesti rapi, masa ngadap Allah? Enggak. Ya boleh aja begitu. Nah, ya tapi ya itu tadi sekali lagi soal adab harus dibedakan dengan soal hukum ya. Karena adab ini kan hal yang berbeda dari hukum. Adab adalah soal kepatutan. Sementara hukum menjawab sah dan tidak. Sah nggak sholat? Pahanya kelihatannya sah menurut 3 imam mazhab. Tapi secara adab pantas nggak? Ya mungkin kita katakan ya nggak pantas seperti itu ya. Nih selesai hadis yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kita paham nih ya. Artinya apa? Dalam kondisi darurat, katakanlah kita misalnya di hutan nggak punya pakaian, yang penting ketutup segini itu nggak menghalangi untuk sholat ya begitu ya. Kayak camping ya. Ya misalnya, tapi iloh camping nggak bawa pakaian begitu ya. Artinya apa? Fikih ini kan menjawab semua situasi. Iya kalau kita lagi ada pakaian lengkap. Kalau lagi nggak ada misalnya, nah fikih menjawab itu ngasih solusi seperti itu. Gimana lagi kalau misalnya nggak ada sama sekali misalnya, seperti itu ya. Nah ini makanya ini soal hukum ini kan harus jelas batasan-batasannya itu. Nah kalau soal adab ya lain lagi ya, lain lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.